Is social business a good business? Bayangin, sebuah perusahaan besar dengan karyawan yang tersebar di seluruh dunia, ada yang di Asia, ada yang di Eropa, ada juga di Amerika. Setiap hari email numpuk kayak banjir, ratusan pesan masuk, harus dibaca, dibalas, atau malah dihapus. Ribet banget kan? Dari situ muncul ide gimana kalau kita bikin semacam medsos tapi khusus untuk kerja. Tempat semua orang bisa update kabar, diskusi, bahkan ambil keputusan bareng. Nah, itulah yang disebut jejaring sosial internal. Salah satu contohnya ada di Duha Group. Perusahaan ini tadinya kebanjiran email sampai 125.000 lebih setiap tahun. Tapi setelah pakai Salesforce Cater, semuanya jadi lebih simpel. Managing direkturnya yang biasanya nerima 50 email setiap pagi, sekarang cukup buka satu feed dan langsung tahu semua update. Kisah lain datang dari Standard Bank. Waktu mereka mau ngadain konferensi internasional, mereka coba pakai Yammer. Awalnya cuma buat logistik dan presentasi, tapi ternyata karyawan merasa platform ini enak banget. Hasilnya, dalam 6 bulan, Yammer langsung dipakai lebih dari 20.000 orang di bank itu. Bahkan, Yammer bisa jadi semacam ruang curhat ide, misalnya ada grup khusus buat cari solusi terkait kartu kredit di Afrika, atau grup belajar online untuk karyawan yang mau upgrade skill. Di sana, karyawan bebas berbagi video, upload prestasi, atau sekedar ngobrol santai soal proyek. Yang menarik, meskipun mereka bekerja di lokasi berbeda, semuanya jadi terasa lebih dekat, seperti satu komunitas besar yang saling dukung dan saling menginspirasi. Ada juga cerita menarik dari Northwest Housing di Inggris. Perusahaan ini punya sekitar 340 karyawan dan 85% diantaranya aktif menggunakan Yammer. Yang bikin beda, manajemen di sana nggak cuma menyuruh karyawan untuk pakai, tapi benar-benar ikut terlibat. Bahkan, CEO mereka rutin posting, dan direktur yang awalnya skeptis, sekarang justru rajin nulis blog di Yammer. Akhirnya, komunikasi jadi terasa lebih setara, bukan cuma top down, tapi dua arah. Tapi, gak semua kisah manis. Banyak juga yang gak berhasil. Kenapa? Karena sebagian karyawan masih nyaman pakai cara lama, alias email. Bahkan ada yang double-double, pakai email dan media sosial internal sekaligus. Jadi bukannya efisien, malah makin ribet. Belum lagi masalah kelelahan aplikasi. Kebayang nggak? Harus buka banyak aplikasi cuma buat kerja bareng. Kalau nggak dipikirin matang-matang, teknologi baru ini bisa bikin orang makin pusing. Makanya, kuncinya bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal budaya. Perusahaan harus lebih terbuka, lebih datar, dan lebih demokratis. Semua orang punya kesempatan nyumbang ide. Entah dia sekretaris, staf lapangan, atau manajer. Dan tentu manajemen harus kasih contoh nyata, bukan cuma wacana. Jadi, apa pelajaran dari cerita ini? Jejaring sosial internal bisa jadi senjata hebat buat produktivitas, inovasi, dan keterlibatan karyawan. Tapi suksesnya tergantung pada satu hal, bukan sekedar aplikasi, tapi bagaimana orang-orang di dalamnya mau berubah dan bekerja lebih terbuka. Kalau itu bisa dijalankan, hasilnya luar biasa.